Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, salam sejahtera mahasiswa-mahasiswi. Kembali lagi di mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen yang sama, Ibu Florentina Dwi Astuti MPD. Baik, untuk hari ini mata kuliah kita Administrasi Pendidikan akan membahas tentang materi supervisi pendidikan. Untuk materi dari supervisi pendidikan ini ada beberapa materi ya yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada pengertian supervisi pendidikan, kemudian ada prinsip supervisi pendidikan, ada model-model supervisi pendidikan, dan yang terakhir itu adalah pendekatan dari supervisi pendidikan. Selanjutnya, untuk tujuan perkuliahan hari ini, setelah perkuliahan diharapkan mahasiswa itu dapat 1. Menganalisis pengertian dan prinsip supervisi pendidikan, 2. Menyebutkan ruang lingkup supervisi pendidikan, 3. Mengidentifikasi model-model dan pendekatan supervisi pendidikan, yang keempat adalah menganalisis kegiatan supervisi pendidikan sesuai dengan pedoman supervisi dan melakukan supervisi secara objektif sehingga menghormati asas perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Oke, mari kita mulai untuk perkuliahan kita hari ini, yaitu yang pertama, Ibu punya persepsi di sini ya untuk mengawali perkuliahan kita. Ada beberapa pertanyaan, boleh dijawab ya. Yang pertama, pernahkah Anda melihat kegiatan supervisi? Ya, pernah. Oke, di mana tuh pernah melihat kegiatan supervisinya? Oke, ada yang menjawab di sekolah, ada yang menjawab di tempat kerja ya. Kita tampung dulu jawabannya. Oke, selanjutnya, setelah kalian melihat kegiatan supervisi tersebut, bagaimana sih proses kegiatannya yang pernah kalian lihat? Oke, ada yang bilang supervisi itu adalah menilai. Oke, ada juga yang bilang bahwa supervisi itu adalah melihat kinerja seseorang. Baik, nanti kita tampung ya jawabannya ya. Kita lihat di akhir apa sih pengertian dari supervisi itu sebenarnya. Nah, selanjutnya di sini ada 3 gambar ya yang menggambarkan kegiatan supervisi. Nah, boleh masing-masing mahasiswa melihat gambarnya, kemudian silahkan berikan pendapat ataupun komentar kalian terhadap gambar-gambar berikut. Oke, kita mulai yang pertama di sudut kiri atas. Boleh dikomentarin atau diberikan jawaban terkait dengan gambar di atas. Itu gambar apa ya? Ya, ada guru yang sedang mengajar di dalam kelas, kemudian murid-muridnya itu berkelompok duduknya ya. Oke, berarti di sini bisa kita lihat adanya metode diskusi ya dalam proses pembelajarannya. Kemudian di belakang juga ada guru lagi. Nah, bisa jadi guru tersebut sedang menilai ataupun melihat guru yang di depan sedang mengajar. Oke, untuk gambar yang kedua, yang di sebelah kanan atas, ada juga proses pembelajaran ya. Ada guru perempuan di depan, kemudian ada guru laki-laki di belakang terlihat sedang mencatat. Baik. Nah, untuk kondisi peserta didiknya sedang belajar ya. Namun di sini untuk peserta didiknya duduk masing-masing ya. Berarti mereka bekerja ataupun belajar secara individual ya. Lalu yang ketiga gimana? Oke. Ada 2 orang guru ya, ada 2 orang guru yang sedang berdiskusi, melihat mungkin ada form penilaian di situ ya. Mereka sedang berdiskusi terkait dengan form penilaian tersebut. Nah, kira-kira udah ada gambaran belum ya terkait dengan supervisi itu sebenarnya apa sih? Apakah hanya menilai saja ataupun hanya melihat-lihat saja guru itu sedang mengajar atau seperti apa? Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, pada mulanya supervisi itu sebenarnya adalah
inspeksi. Jadi zaman dulu itu supervisi itu namanya adalah inspeksi, yaitu mencari kesalahan dan menemukan kesalahan untuk diperbaiki. Jadi ibaratnya kalau zaman dulu itu masih pemimpinnya bersifat otoriter, jadi hanya mencari kesalahan dan menemukan kesalahan saja untuk diperbaiki ya. Nah, namun lama-kelamaan supervisi atau inspeksi itu adalah berkembang ya, ataupun semakin meningkat, sehingga yang sekarang itu disebut dengan supervisi yang bersifat alamiah. Nah, supervisi yang bersifat alamiah itu yang seperti apa? Kita lihat, supervisi yang bersifat alamiah itu yang pertama adalah bersifat sistematis. Boleh dilihat ya untuk kata-kata yang sudah dibesarkan dan di bold ya, dicetak biru. Yang pertama, supervisi yang bersifat alamiah itu adalah sistematis. Sistematis itu yang seperti apa? Dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Nah, biasanya kalau yang namanya supervisi itu harus dijadwalkan terlebih dahulu ya. Nah, pengalaman saya sebagai guru itu supervisi dilaksanakan setiap 1 tahun itu 2 kali ya. Jadi setiap 1 kali 1 semester itu 1 kali pertemuan untuk supervisi. Nah, itu tergantung lagi dari kebijakan sekolah dan supervisornya. Kemudian supervisi tersebut juga dilaksanakan secara teratur ya. Teratur itu berarti di setiap tahunnya atau di setiap semesternya itu pasti dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan kontinu, tidak akan pernah berhenti. Nah, kemudian yang kedua, supervisi yang bersifat alamiah itu adalah bersifat objektif. Maksudnya apa? Maksudnya adalah data yang didapat berdasarkan observasi nyata, atau supervisornya turun ke lapangan langsung untuk mengobservasi ataupun untuk menilai objeknya ya, sesuai dengan kinerjanya. Misalnya kepala sekolah menilai guru di dalam kelas. Nah, itu kan data yang diperoleh berdasarkan observasi nyata, yaitu berada di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran di kelas. Nah, kalau yang ini alat pencatatnya itu biasanya berbentuk form supervisi, yang mana isi form itu sudah ada indikator-indikator untuk supervisor bisa melihat acuan mereka menilai sesuai dengan form tersebut, sehingga nanti di akhir mereka bisa melakukan penilaian dan adanya evaluasi untuk supervisi yang mereka lakukan. Selanjutnya, nah dari beberapa apersepsi tadi, kemudian ada pendahuluan tentang supervisi. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa yang namanya supervisi pendidikan merupakan usaha untuk memberikan layanan dan penilaian kepada guru-guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara tuntas. Nah, untuk kata-kata yang ditebalkan hitam ini merupakan kata kunci dari supervisi pendidikan. Jadi yang namanya supervisi pendidikan itu harus ada usahanya. Usahanya apa? Yaitu memberikan pelayanan dan penilaian kepada siapa? Karena kita berbicara pendidikan di sekolah berarti kepada guru-guru ya. Nah, apa sih fungsinya dari supervisi itu? Untuk apa? Untuk memperbaiki pengajaran supaya tujuan pendidikan itu dapat tercapai atau dapat terlaksana secara tuntas. Selanjutnya, untuk ruang lingkup supervisi pendidikan ya, di sini ada unsur personal, itu ada kepala sekolah, ada pegawai tata usaha, ada guru dan ada siswa. Namun kita kuncupkan untuk materi kita hari ini itu supervisi terkait dengan guru di sekolah. Nah, apa-apa saja sih yang akan disupervisi ataupun yang akan dinilai dari seorang guru ketika mereka mengajar? Nah, di sini ada 8 poin ya, 8 poin yang biasanya dinilai oleh supervisor terhadap guru berada di dalam kelas. Nah, dari 8 poin ini itu dasarnya itu dari 4 kompetensi guru ya, yaitu ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional, ada juga kompetensi kepribadian, dan yang terakhir itu adalah kompetensi sikap ya. Nah, dari kompetensi pedagogik ya, kalau untuk kompetensi pedagogik itu apa sih yang dinilai? Yang dinilai itu adalah bagaimana guru dapat mengelola kelas ya, ataupun dapat mengelola pembelajaran.
Nah, kalau untuk kompetensi profesional gimana? Kalau untuk kompetensi profesional berarti yang dilihat adalah bagaimana guru itu mengajar sesuai tidak materinya, atau guru itu menguasai tidak materi yang guru sampaikan sesuai tidak, atau apakah guru tersebut ada miskonsepsi terhadap teori yang diajarkan. Nah, dari beberapa poin di depan ini ya, ini merupakan indikator ataupun hal-hal yang akan dinilai oleh supervisor terhadap guru di kelas. Nah, selanjutnya untuk melaksanakan supervisi pendidikan kita harus mempunyai acuan ataupun prinsip dari supervisi pendidikan. Di depan ini ada prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama itu adalah ilmiah ya atau saintifik, kemudian ada demokratis, lalu ada kerjasama, dan yang terakhir itu adalah konstruktif dan kreatif. Nah, di sini bisa kita lihat kalau yang ilmiah itu seperti apa sih. Prinsip supervisi pendidikan yang berbentuk ataupun bersifat ilmiah itu adalah supervisi yang dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu ya. Jadi seperti tadi di awal, yang namanya supervisi pendidikan itu harus ada ataupun harus terjadwal ya, dan harus dilaksanakan kontinu, misalnya satu semester satu kali, sehingga dalam satu tahun itu ada 2 kali pertemuan untuk supervisi ya. Kemudian yang bersifat ilmiah itu juga harus memperoleh data yang akurat ataupun data yang nyata, seperti supervisornya harus turun langsung ke lapangan. Selanjutnya, kalau yang prinsipnya demokratis itu seperti apa? Demokratis ini harus berdasarkan asas musyawarah ya. Makanya di akhir itu biasanya ada yang namanya evaluasi untuk melihat apakah benar yang dinilai oleh supervisor. Nah, selanjutnya ada prinsip kerjasama. Kerjasama di sini fungsinya untuk mengembangkan usaha bersama sehingga situasi belajar itu dapat lebih baik ya. Dan yang terakhir itu adalah konstruktif serta kreatif. Jadi ketika kita mensupervisi guru ataupun pengawas mensupervisi guru, maka harus bersifat membangun ataupun mengembangkan kinerja guru yang misalnya belum maksimal ya, sehingga supervisor tersebut juga memberikan ide-ide kreatif untuk membangun kinerja dari guru tersebut. Nah, untuk model-model supervisi pendidikan itu ada yang bersifat konvensional, ada yang bersifat ilmiah, ada yang bersifat klinis, dan bersifat artistik ya. Kalau konvensional itu yang seperti apa? Konvensional itu adalah supervisi yang membentuk pemimpin yang otokrat dan korektif. Jadi kalau zaman dulu konvensional itu ya, model-modelnya itu cenderung mencari kesalahan seseorang ya, namun tidak ada perbaikannya. Nah, kalau untuk yang sekarang supervisi pendidikan itu sudah bersifat yang alamiah atau harus bersifat objektif tuh ya. Kemudian yang kedua ada model supervisi pendidikan yang ilmiah tadi tuh ya. Itu ciri-cirinya adalah berencana dan kontinu, kemudian harus menggunakan sistem ataupun instrumen pengumpulan data, bentuknya misalnya angket ataupun form penilaian ya. Kemudian harus juga ada objek yang nyata. Lalu yang ketiga, modelnya model klinis. Kalau model klinis ini yang seperti apa? Ada 3 langkah untuk model klinis. Yang pertama itu ada pertemuan awal, ada observasi ya, dan yang terakhir itu ada pertemuan akhir. Jadi pertemuan awal itu supervisor dan yang akan dinilai itu mereka bertemu dulu untuk menentukan jadwal dan menceritakan keluh kesahnya. Misalnya pembelajaran di kelas itu kurang efektif karena anak-anaknya susah diatur misalnya, ataupun sarana prasarananya kurang. Nah, nanti pada saat langkah-langkah observasi, supervisornya turun langsung ke dalam kelas, kemudian melihat apakah benar yang dikeluh kesahkan oleh guru tersebut. Nah, kemudian setelah itu guru tersebut akan dinilai, dan yang terakhir pertemuan akhir itu adanya evaluasi untuk memperbaiki kinerja dari guru tersebut. Yang keempat itu adalah model bersifat artistik. Nah, model di sini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seperti untuk mendengarkan perasaan orang lain, mengerti orang lain dengan problema yang dikemukakan.
Nah, dari keempat model ini, yang mana yang menurut kalian lebih efektif? Nanti kita bahas kembali. Selanjutnya, setelah adanya model, ada pendekatan supervisi pendidikan. Nah, itu adalah supervisornya langsung memberikan arahan langsung ataupun memberikan penguatan kepada yang dinilai ya. Jadi misalnya pada saat mereka observasi ya di dalam kelas, misalnya ada kekurangan dari guru, gurunya kurang bisa menggunakan infocus atau kurang bisa menggunakan laptop, kemudian supervisornya langsung memberikan arahan ataupun membantu guru tersebut. Nah, itu kalau untuk pendekatan langsung. Kalau untuk pendekatan tidak langsung atau non direktif ya, pendekatan tidak langsung ini contohnya adalah setelah adanya supervisi ya, di akhir guru itu akan ditanya oleh pengawas ataupun oleh supervisor ataupun oleh kepala sekolah gitu ya. Nah, tentang kendala-kendala yang dihadapi sehingga adanya komunikasi dulu, sehingga adanya musyawarah dulu antara guru dan supervisor, baru nanti diberikan tanggapan ataupun langsung diberikan arahan terkait dengan kekurangan-kekurangan dari guru tersebut. Nah, kalau pendekatan kolaboratif itu adalah gabungan antara pendekatan yang langsung dan pendekatan tidak langsung. Nah, Ibu punya contoh video tentang supervisi ya dari YouTube. Nah, di sini boleh kalian tonton untuk video tersebut ya. Kemudian kalian lihat, perhatikan videonya. Silakan kalian berikan pendapat terkait model dan pendekatan supervisi yang digunakan. Nah, di sini Ibu mau melihat bagaimana kalian memahami materi yang Ibu sampaikan. Silakan nanti untuk model dan pendekatannya dipilih, lalu silakan jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe. Nah, setelah menonton video tadi, pasti kalian sudah mempunyai bayangan, oh ternyata video ini menggunakan model supervisi ini ataupun pendekatan supervisi yang lainnya ya. Nah, sekarang menurut Anda manakah model dan pendekatan yang lebih efektif digunakan dalam proses supervisi pendidikan? Hal ini akan terjawab ketika kalian akan turun ke lapangan nantinya. Nah, silakan nanti pada saat turun ke lapangan observasilah guru ya, observasilah guru di dalam kelas, disesuaikan dengan form supervisi yang telah diberikan nantinya. Silakan kalian simulasikan proses supervisi pendidikan yang telah kalian pelajari. Baik, untuk materi hari ini kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Akhir kata, apa yang Ibu sampaikan supaya dapat dipahami ya, dan kiranya apa yang Ibu sampaikan ini dapat kalian manfaatkan untuk ilmu-ilmu ke depannya. Sampai jumpa.